Wah, Bukhari pendukung Israel. Kan kacau. Saya baru cuma ngasih ide, dianggap pendukung Israel gitu. Negara orang ribut, kita jadi berantem. Tahun lalu, Duta Besar Indonesia dan Menteri dari Indonesia ada pertemuan dengan official government-nya Israel. Kita membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Tiba-tiba musuh Israel dengan cara yang salah. Tapi biayanya terlalu besar. Resiko terbesarnya perpecahan di Indonesia. Halo, ketemu lagi di Crosscheck Medcom.id bersama saya Indra Maulana. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sepanjang pekan ini Palestina mendominasi trending news di Indonesia, mulai dari konflik berdarah di jalur Gaza hingga surat pemimpin Hamas Ismail Haniyeh kepada Presiden Joko Widodo yang memohon bantuan agar Indonesia memobilisasi dunia agar menghentikan serangan Israel. Begitu besarnya harapan masyarakat Palestina, terutama di jalur Gaza, kepada Indonesia. Dan begitu besarnya sebenarnya perhatian publik di Indonesia kepada masyarakat Palestina. Namun selalu ada pro dan kontra dalam setiap peristiwa. Sebagian publik menilai sah-sah saja Indonesia memperhatikan perjuangan Palestina. Namun ada juga kelompok masyarakat yang kontra, misalnya berpendapat boleh saja membela Palestina, tetapi jangan sampai lupa membela NKRI dari rongrongan faham khilafah. Apa urgensi Indonesia menjadi pembela terdepan Palestina? Bagaimana pula sebenarnya Israel memandang Indonesia yang hingga saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik? Benarkah misalnya Indonesia membuka kontak dengan Israel, maka Indonesia jauh lebih bisa memperjuangkan Palestina? Kita akan menjawab semua pertanyaan itu bersama dengan pengamat militer Koni Rahakundini. Selamat pagi, Bu Koni. Selamat pagi Pak Indra. Salam sehat ya. Farhan, salam sehat. Iya. Kemudian ada Bang Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Bang Farhan, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Indra. Iya. Apa kabar Teh Koni? Damang hatur nuhun Kang. Teh Koni, saya mesti memberikan peringatan pada Teh Koni. Ini kalau kita diundang sama Mas Indra, ujung-ujungnya kita akan diundang ini loh, diundang oleh netizen untuk menikmati hujatan-hujatan mereka loh. Oh betul. Aduh bagaimana ya? Kayaknya 2 kali. Enggak, bukan hujatan. Heboh. Kebebasan berpendapat kali. Oke, ya. Ini menarik seperti yang sudah dibuka di awal tadi ya. Saya mungkin langsung ke Bu Koni. Kenapa Bu Koni? Saya tertarik melihat pernyataan Bu Koni sebelumnya yang mungkin di berbagai media lainnya yang ada muncul bahwa cara untuk kita bisa mungkin benar atau tidak memperjuangkan Palestina adalah lebih baik kita buka dulu hubungan diplomatik dengan Israel. Penjelasannya gimana nih Bu? Kan sudah lama kita bahkan sampai sekarang kita tetap berniat untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebagai sikap bahwa yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah salah. Oke, begini Pak Indra. Ini sekali lagi ya, saya mau menerangkan ini bukan dalam konteks saya bela siapa. Saya mau mendudukan pada tempatnya. Iya. Betul kemarin Pak TBH dari Komisi 1 menyatakan bahwa membela Palestina adalah seolah-olah bagian dari undang-undang kita, sehingga tidak bisa diganggu-gugat. Konstitusi ya maksudnya ya? Konstitusi. Kalau itu saya sepakat. Yang kita mesti pikirkan adalah bagaimana cara membelanya. Nah, menurut saya, ini kita ambil dari common sense yang paling dasar aja. Ketika kawan kita berdua berantem, saya pasti harus bicara dengan dua-duanya. Nggak mungkin saya cuma bicara sama satu pihak, kemudian menyalahkan pihak lain. Nah, itu kenapa tanpa adanya hubungan diplomatik dengan Israel, mana mungkin kita bisa tahu semua detail dari permasalahan itu apa. Ini kan permasalahan yang panjang gitu. Yeah. Sekarang kita pertama-tama kita mesti bersyukur bahwa gencatan senjata telah dinyatakan oleh Joe Biden. Nah, ini pun masih aneh. Tiba-tiba ada yang marah. Kenapa ada pernyataan seolah-olah kalau sikap Amerika terhadap Gaza itu tetap tegas bahwa dia nggak mau ada GIP dan lain-lain. Padahal kita tuh mesti tahu bahwa Hamas, GIP di Palestina itu bagaimanapun juga adalah penggunaan proksi daripada Iran. Ini kita kan makanya dari awal saya bilang melihat Palestina dan Israel itu nggak bisa cuma seolah-olah dua negara. Ada konteks geostrategis, geopolitik Timur Tengah yang kita harus pikirkan.
Sehingga ketika Biden dan juga banyak kan negara menyatakan bahwa Hamas itu adalah teroris, termasuk juga Arab Saudi. Raja Salman menyatakan Hamas teroris itu sudah jauh-jauh hari loh. Jauh hari, ada 12-an orang kali ditangkap di Arab Saudi. Nah, menurut saya pernyataan Biden tentang bagaimana menempatkan Hamas sebagai teroris itu adalah rasional gitu. Kenapa rasional? Karena bagaimanapun juga nggak mungkin kalau kita tuh pemimpin negara yang punya common sense, kemudian tidak menganggap Hamas itu teroris. Jadi gitu loh, kita mesti pisahkan betul antara siapa di Palestina ini ada siapa saja, itu dulu aja. Nah ini semua saya baru ngomongkan satu contoh. Sekarang contoh lain, misalnya kita tuh ada terbelah tentang masalah Zionis. Zionis itu kan sama halnya gerakan nasionalisme Tiongkok, nasionalisme India, dan lain-lain. Itu adalah gerakan nasionalisme. Di kita, jangan salah, ada kaum tertentu menganggap nasionalisme kita ini juga bidah loh. Betul nggak? Ada dong masyarakat yang menganggap, oh nasionalisme kita salah nih terhadap NKRI dan Pancasila. Ada segolongan masyarakat berpikir demikian. Sama halnya. Jadi di Israel pun tidak satu suara. Ada yang menganggap Zionisme itu adalah sebuah gerakan nasionalisme. Ada yang menganggap itu adalah bidah juga. Jadi jangan tiba-tiba kita masuk ke sana, wah ini ternyata juga ditentang gitu kan. Tapi apapun konstelasi yang terjadi, menurut saya, ini saya baru contohkan 2 loh. Saya belum contohkan. Ada berapa contoh sebenarnya kalau dari pengamatan atau analisis Bukoni? Kayak sekarang kemarin saya bicara, ini kan sebenarnya gara-gara kemarin itu apa sih? Gara-gara kemarin itu adalah 160 roket Hamas dan di GIP ditembakkan dari Gaza ke Israel di saat hari peringatan kota Yerusalem 10 Mei. Dan Israel dengan sistem pertahanan demikian canggih, itu otomatis Iron Dome-nya nyala. Nah, Iron Dome-nya nyala kan selesai. Dan sekali lagi ya, di Israel itu dari konsep doktrinnya Moshe Dayan, pokoknya Israel itu nggak boleh diganggu-gugat. Kalau dia diganggu, dia harus kayak orang gila. Karena dia begitu menghormati tentaranya, begitu menghormati masyarakatnya, begitu menghargai kedaulatannya. Kembali kepada pernyataan tadi, misalnya Pak Indra tanya, kenapa sih Bukoni bilang bahwa hubungan diplomatik? Karena begini, salah-salah kita menyikapi Pak Indra ya, salah-salah kita menyikapi Palestina. Dengan segala hormat, Indonesia tuh mesti ingat, kita ada Papua. Hubungannya gimana? Begini, masalah Papua itu sama, jadi ada masalah tentang orang merasa itu kita dipaksa masuk kok, gitu, ke situ. Bukan dianggap kita merdekakan loh. Jadi ada yang menganggap kan kita tuh seolah-olah memaksa Papua gabung. Sama, di sana juga ada masyarakat yang terpecah seperti itu. Jadi jangan sampai cara kita yang salah membelanya, sekali lagi ya, saya bukan tidak mau membela, tapi cara kita yang salah jika membelanya itu akan backfire. Percaya saya. Sekarang kita sudah di era informasi terbuka, ya kan? Kita bisa akan duga dari Hamas misalnya, ya kan, mempengaruhi orang-orang di Papua atau di Poso atau dimanapun Indonesia yang bergolak, ya kan, akan menyatakan hal yang sama. Terutama adalah merasa mereka itu dipaksa menjadi gitu. Jangan salah loh, ini sekarang Israel itu kan udah damai sejak perjanjian Oslo. Jerusalem ya, maksudnya Jerusalem menjadi state dan lain-lain. Ini ramai lagi kan sekarang gitu. Jadi kalau saya melihatnya, konteks kita bagaimana mendukung tidak boleh ada negara lain pun dijajah di dunia ini dan ini dan itu betul. Tapi kita mesti sadar juga, waktu itu Pak Ali Alatas juga ikut mendorong penandatanganan Oslo Agreement. Apa artinya? Itu menjadi Jerusalem menjadi two state gitu kan istilahnya, ya kan? Nah jadi artinya adalah kita telah sepakat itu. Bahwa sekarang tiba-tiba ada muncul Hamas dengan tindakan terorisnya, tanda kutip nih, ya kan? Sekali lagi, jangan dihitung satu roket harus dibalas roket. Karena di kita ini ada pandangan, dia cuma ngirim roket, lu kenapa kirim misal? Iya kan? Coba Indra perhatikan. Jangan salah, kita jangan ngomong itu dalam konteks Indonesia yang segede Alaihim ini. Ini anggap sekota Jakarta, dia cuma segitu-gitunya misalnya. Atau lebih kecil lagi lah gitu, Bandung. Nah itu kemudian ditembakkan dari negara tetangga yang jatuh roketnya itu ke rumah orang. Itu jadi masalah kedaulatan. Nah, ini saya cuma contohkan beberapa hal supaya paham kenapa saya mendorong hubungan diplomatik itu dibuka. Toh kita nggak menyakiti siapa-siapa. Tujuan kita kan baik. Contoh nih, saya misalnya berdoa waktu itu. Kenapa ya Abraham Accord yang dorong tuh malah Jared Kushner? Bagaimana coba negara Islam semua nih berdamai dengan Israel yang dorong Jared? Ya nggak? Katanya kita Islam terbesar. Kenapa nggak kita dulu aja yang bikin? Dan Jared bikin itu hanya 2 tahun loh. 2 tahun. Indonesia dari tahun 45 sampai sekarang, apa yang udah kita bikin selain menyumbang Palestina dan selain teriak-teriak di jalan tentang bagaimana Palestina harus diperlakukan? Apa?
Itu pertanyaan saya gitu. Ya, oke. Kita sekarang lihat pandangan dari Bang Farhan kali ya. Bang Farhan sebagai Komisi 1 ada usulan dan pendapat nih menarik dari Bu Kony tadi. Mungkin caranya lebih baik kita buka dulu hubungan diplomatik dengan Israel untuk bisa, ya mungkin itu tadi ya beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Kony. Mungkin kalau analogi saya, dalam logika saya adalah supaya kita bisa juga memperjuangkan dan membela Palestina. Baik, makasih Mas Indra, makasih Teh Kony. Bagaimanapun juga kita boleh-boleh saja membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan kalau perlu kita buka KBRI di Yerusalem supaya kalau kita mau ziarah ke Al-Quds itu bisa dengan lebih mudah, nggak perlu lewat Jordania. Tetapi kita harus memenuhi satu syarat dulu, yaitu Palestina diakui sebagai anggota PBB. Itu dulu. Kalau itu terpenuhi, maka semuanya bisa dilaksanakan. Usul dari Teh Kony tadi. Memang ada sebuah pertanyaan besar. Kenapa Jared Kushner di dalam 2 tahun bisa meyakinkan UEA dan negara-negara lain di dunia Arab untuk membuka hubungan diplomatik dengan mereka, dengan Israel. Tetapi kita dari tahun 45 gagal aja terus gitu. Karena memang harus kita akui bahwa negara Indonesia ini sekarang tidak bisa atau tidak pernah melakukan sebuah strategi diplomasi untuk mendorong terbentuknya 2 negara atau 2 state nation di Israel Palestina. Nah, walaupun waktu itu Pak Ali Alatas sudah mendorongnya jadi sebuah perjanjian, tetapi kan perjanjian adalah perjanjian, realisasinya beda lagi. Nah, ini yang tidak pernah terlaksana. Sayangnya hal itu pun tidak pernah kemudian menjadi belit kebijakan luar negeri kita. Kebijakan luar negeri kita ini belitnya adalah keberpihakan, titik. Tidak pernah ada usaha. Beda dengan usaha kita misalnya di Asia Tenggara. Beda dengan usaha kita misalnya di WTO ataupun di hubungan-hubungan multilateral lain gitu. Apakah ini artinya bahwa Indonesia khawatir pertimbangan dari Teh Kony tadi yang mengatakan nanti bisa backfire terhadap isu Papua? Seharusnya sih tidak, karena isu Papua sudah final. Tidak ada satupun negara yang tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua. Di PBB pun kehadiran Benny Wenda memperjuangkan kemerdekaan West Papua kan tidak pernah terjadi. Selalu bisa ditangkal rame-rame. Nggak mungkin kita bisa menangkal sendiri tanpa ada penangkalan dari negara-negara lain. Nah, untuk itu sebetulnya kita tidak perlu ragu-ragu untuk mengerahkan segala daya upaya diplomatis untuk menjadikan Palestina sebagai anggota PBB sehingga kita bisa membuka perwakilan kita di Israel. Itu penting sekali gitu. Karena kalau kita sekarang udah buka aja dulu urusan Palestina belakangan, hati-hati. Ini bisa menimbulkan sebuah presiden politik yang sangat buruk karena artinya ada pembengkokan makna dari kalimat pembukaan hubungan diplomatik 1945 gitu. Nah, ini secara politik seperti itu. Jadi memang secara logis sih kita tidak akan bisa membantah argumen dari Teh Kony dan para pendukungnya, tetapi atau pendukung argumen tersebut, tetapi secara ideologis kita mesti sangat hati-hati bersikap dengan masalah ini. Mesti ada hitung-hitungan yang sangat jelas dan harus diusahakan sedemikian rupa sehingga isu ini tidak menjadi pemecah belah di internal. Secara pragmatis begini, secara pragmatis. Saya mungkin tidak akan pernah memasalahkan Israel dan Palestina apabila masalah dalam negeri kita nggak selesai. Artinya kita akan lebih mementingkan persatuan Republik Indonesia daripada ngeributin Israel Palestina. Nah, hal ini pemikiran yang sangat pragmatis. Itu sebabnya apabila tujuan kita menjaga persatuan Indonesia, baik itu untuk isu Papua maupun
isu lainnya keberlanjutan ya dari Pilkada 2017 tentang kelompok nasionalis Islami dan nasionalis. Kalau memang kita mau terbuka aja bahwa kelompok nasionalis sekarang terpecah dua, ada yang pro Islam, ada yang condong ke Islamannya, ada yang tidak keislaman lah gitulahnya, supaya gampang aja ini mah gitu. Ada yang pro Habib Rizik, ada yang tidak suka Habib Rizik lah gitu aja. Oh iya oke. Untuk mencegah lagi perpecahan seperti itu, maka semuanya satukan sikap, samakan dengan pemerintah, yaitu sikap normatif, mendukung Palestina, tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Selesai. Nggak perlu ada lagi perpecahan-perpecahan di dalam negeri. Yang penting sikapnya fatsun satu aja. Toh, kalaupun kita desak-desak terus sampai sekarang, terlalu besar effort dari pemerintah untuk kemudian membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan mengusahakan two state nation di Yerusalem dan atau di Palestina dan di Israel. Gitu kira-kira. Kita minta pendapat Bu Kony dulu nih. Kalau syarat yang disebutkan tadi oleh Bang Farhan tadi adalah memang harus diakui dulu oleh masuk dalam PBB dulu begitu Bu Kony. Kalau selama itu belum terjadi ya nggak bisa itu diwujudkan kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebentar, saya jawab dulu tadi soal kaitan ke Papua. Ya. Oh ya, oke. Silakan. Walaupun Papua tadi itu betul memang dinyatakan itu sudah resmi diakui dan lain-lain, saya ini mau tarik sekarang ke dalam konteks perang modern. Ketika, ya kan, negara yang sah satu pun itu bisa jadi pecah, ya kan, dari dalam, itu hanya karena masalah-masalah perang informasi. Oke. Jadi sekarang kita mesti awasi betul sampai sehari-hari ini semua masih kita bisa jaga. Tapi sekarang proksi yang dibuat di luar oleh Papua itu memperbesar dukungan baik dari PIF dari manapun lah. Kita nggak sedang bahas Papua, tapi saya mau warning. Tugas saya ini kan mau warning sebelum kejadian gitu. Dan ini kan indikasinya makin besar. Lahir dari Oxford, kemudian Veronica Thomas, kayak nggak tahu besok lahir siapa gitu. Ini kan semakin memperbesar itu. Buktinya PIF suaranya di Kongres besar sekali, betul nggak? Nah, oke, kembali. Sekarang kalau mau Palestina dianggap merdeka atau dimerdekakan atau diterima PBB, pertanyaan saya, Indonesia ini sudah sanggup mendudukin siapa? Ya sanggup mendudukan siapa? Mendudukan siapa? Saya misalnya nih, apakah kita dudukan Prancis? Apakah kita dudukan Inggris? Tarik akar masalahnya dari zaman Kolonel Spikes dan Pico itu membelah mereka menjadi dua, ya kan? Itu kan awalnya. Oke? Apakah kemudian Indonesia mampu mengajak Italia? Ini sekali lagi saya ngomong ke negara Eropa karena menurut saya kita sudah 1-0 nih dengan Amerika, dengan Jared. Jared bisa ngajak kita yang bangga banget dengan negara Islam. Kenapa nggak bisa ngajak ngomong Arab gitu? Waktu itu melahirkan Abraham Accord. Nah sekarang saya balik. Kalau memang kita very powerful dan kita used to be very powerful ya, UNCLOS itu dibuat tahun 82. Itu betul-betul menjadi sebuah keputusan yang mendunia dan diakui dunia. Nah, maksud saya kita sekarang outside the box thinking, coba kita tuntut Menteri Luar Negeri kita duduk bersamaan dengan Menlu Prancis, Menlu Inggris, kalau perlu Menlu Itali. Pertanyaannya kenapa sih Menlu Itali? Itali punya contoh bagus tentang Vatikan. Vatikan itu kan juga jadi daerah khusus sebenarnya. Bagaimana dulu akhirnya dilepaskan gitu untuk dia boleh punya daerah khusus. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari. Saya menyatakan ini karena apa harapannya Pak Farhan itu nggak mudah. Jangan lupa Palestina ini ada pecah juga. Di situ tuh ada Jihad Islam Palestina, JIP, ya kan? Kemudian itu menjadi bagian dari Palestina sendiri. Kemudian ada Palestine Liberation Organization, ya kan? Itu bagaimana kemudian memecah antara wilayah juga. Kan ini ada dua wilayah ya, wilayah dari Gaza, ya kan? Dan kemudian wilayah juga yang diakui oleh Hamas. Jadi ada perbedaan antara JIP, Fatah dan Hamas, 3. Nah kalau kita memerdekakan Palestina, ini daerah mana yang mau dibuka? Iya kan? Sekali lagi nih, Palestina ini masih berantem antara mereka. Dan Hamas dan JIP ini mesti kita hati-hati, akar ideologinya itu Wahabi. Wahabi inilah yang kemudian melahirkan Ikhwanul Muslimin di Mesir, kemudian ISIS di tahun 1999. Jadi artinya kita mesti lihat siapa yang membackup apa. Jadi Indonesia ini kalau maju sendiri gitu kan, kita mesti ingat yang backup kita juga siapa. Contoh nih,
Sekarang misalnya Hamas, jelas kok di backup sama Iran. Dan dari faktor lainnya lagi ya, faktor geopolitik lain lagi, somehow China bermain di situ, Rusia bermain di situ. How big we are gitu. Untuk menghandle masalah ini gitu. Jadi sekali lagi kita tuh mesti realistis lah. Kalau bahasa saya tuh selalu realistis. Ada ramalah, ada apa segala macam, itu nggak akan sesimpel itu gitu loh. Ya, tetapi kalau kemudian menurut Bang Farhan ya, ini kan Bu Kony tadi mengajak kita melihat secara detail dulu yang terjadi di sana. Dia tuh bukan seperti misalnya negara A dijajah negara B begitu, nggak seperti itu aja gitu. Karena di dalamnya penuh dengan kompleksitas masalah. Begitu juga dengan negara Israelnya begitu ya. Tapi yang ingin disampaikan Bang Farhan tadi, kalau yang saya tangkap ditarik ke dalam negeri bahwa kita harus juga berhati-hati menghandle masalah ini. Khawatirnya itu akan menjadi persoalan seperti 2017 yang lalu lah, digiringnya takutnya ke arah sana. Begitu Bu Kony. Singgung soal Hamas, soal GIP, soal Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin. Jangan salah, isu itulah yang sering digunakan oleh Palestina, kawan kita itu, ketika berbenturan dengan Israel. Jadi ketika berbenturan dengan Israel, yang diangkat adalah menjual sensitivitas Islam. Ini yang tadi saya sepakat kok Pak Farhan bilang kita mesti hati-hati. Karena sekali lagi, kenapa kita mesti hati-hati? Driving force-nya adanya Hamas, ya, atau ada GIP, itu akarnya Ikhwanul Muslimin, ya kan? Akarnya ISIS kemudian di 1999, ya kan? Karena ini terus proksi yang akan dimainkan juga oleh geopolitik Timur Tengah, which is Iran terlibat di sana, dan somehow secara langsung atau tidak langsung ada China, ada Rusia, oke? Ada di blok sini Amerika, Arab, ya kan? Uni Emirat, ya kan? Dan Israel. Bayangkan Indonesia ini, sekali lagi ya, saya nggak mengecilkan Indonesia. Sanggup nggak kita? Kalau aku cuma ngomongnya begini aja lah, jangan deh dulu ngomongin Israel, Palestina dengan konstelasi tadi negara-negara besar sedang bergumul di sana. Depan mata kita nih, dan udah setengah kakinya di ASEAN kok. Siapa? Cina, tentang Laut Cina Selatan. Itu aja dulu diberesin gitu. Itu ancaman bagi Indonesia ya berarti ya? Loh, itu kan di depan mata kita. Kalau di sana Israel mau ada apa-apa ya masih jauh lah gitu. Paling nggak juga roket-roketnya misalnya ada yang nyasar. Loh kalau Cina marah tentang ada apa-apa di Laut Cina Selatan, kena kita pasti. Karena radius Cina itu udah sampai jauh sekali tentang kemampuan rudalnya. Misalnya. Nah, jadi maksud saya, kenapa saya tuh bukan saya sekali lagi ya, saya selalu menempatkan coba taruh pandangan kita juga dari sisi lain selain Palestina. Contoh ya, Oslo Agreement. Oke. Memangnya dengan Oslo Agreement Palestina nggak diuntungkan. Coba perhatikan, salah satu bentuk dari Oslo Agreement adalah namanya klausul bagi hasil dari Israel terhadap Palestina, dan itu tuh $1 billion diterima oleh Palestina dari Israel. Ya, jadi sekali lagi kalau dibilang itu okupasi penjajahan, ya nggak ada bagi hasil loh kalau okupasi penjajahan. Ini kan hal-hal yang nggak mungkin kita dalam waktu pendek bahas, nggak mungkin dalam waktu pendek kita terangkan, gitu kan? Nah makanya saya bilang paling bagus itu sebelum kita mendorong ina dan itu, harusnya kita mengenal dua-duanya dengan baik. Ya itu tadi yang saya bilang, caranya apa sih kalau kenal dua baik? Ya berteman. Nah ini kan nggak fair. Kita berteman dengan Palestina, which is belum dianggap negara, makanya Bang Farhan masih ngotot tadi kita dorong ke PBB. Di satu sisi, kita nggak mau ngobrol sama Israel yang jelas-jelas diakui sebagai negara oleh PBB. Selesai itu udah. Jadi gimana gitu? Jadi ini sebenarnya adalah penjelasan lengkap dari pernyataan Bu Kony bahwa bagaimana sebaiknya kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu maksudnya adalah itu begitu ya. Bukan kemudian sebenarnya kita berpihak pada, kan kalau yang sekarang terjadi ya, itu kan kita mau melihat dari sudut pandang kemanusiaan, bagaimana banyak menjadi korban, anak-anak, kemudian wanita, sekolah, penyerangan di dalam masjid dan lain sebagainya. Itu loh Bu Kony sebenarnya yang dipandang oleh masyarakat kita di tanah air saat ini. Terangkan. Jadi begini, salah satu senjata Hamas, ya kan, dalam atau drive senjata Palestina ya, Palestina yang agak berbeda nih ya. Saya nggak ngomong Palestina yang Fatah ya. Itu adalah dua. Either dia pakai sensitivitas agama, ya kan, atau dia pakai drama gitu tadi, korban. Jadi gini, kalau kita bertarung, kita bisa lihat ada orang yang maunya jadi victim. Dia akan menempatkan diri sebagai victim terus. Dan ini yang terjadi dengan Palestina. Saya tanya balik gitu.
Apakah di Israel nggak ada victim? Kok ada? Tapi buat Israel, setahu saya, adalah harga diri kalau dia menunjukkan korban dia itu apa dan bagaimana bayinya kenapa atau perempuannya kenapa. Itu harga diri. Yang penting buat Israel, sedapat mungkin, sesedikit mungkin korban berjatuhan. Tapi dia nggak akan pernah menjual gambar-gambar dramatik gitu. Bagaimana dia jadi victim. Beda pendekatannya kan Pak Indra. Orang kan bisa beda-beda pendekatannya. Satu playing victim, ya kan? Satu nggak mau gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang ada pembelahan di dalam masyarakat. Yang ini menonjolkan semua gambar-gambar dramatik itu, yang ini nunjukin gua hajar lu main-main sama gue. Gitu. Kan udah gua warning jangan main-main. Udah gua bilang gua tuh lebih kuat dari lu. Karena gini ya, perjalanan panjang kekuatan industri alutsista Israel itu nggak main-main. 1930 itu mereka masih industri rumahan Pak Indra. Kan? 1940 lalu kemudian dia memenangkan Yom Kippur, itu masih betul-betul industri senjata yang masih rumahan. Masih rumahan. Nah tetapi saking Timur Tengah itu bergolak terus dan Israel merasa terancam terus, dia memajukan industri pertahanan, alpahankamnya, alutsistanya. Buat Israel, menurut saya Israel itu agak-agak kayak Cina. Kalau Cina kan presidennya bilang, saya nggak peduli kucing hitam, kucing putih, tikus hitam, tikus putih, pokoknya untung kan gitu. Exactly dengan Israel. Israel itu justru sebenarnya somehow makin ramai Timur Tengah, ya kan? Dia makin bisa jualan senjata, jualan teknologi, jangan salah. Lagi Bang Farhan, ini kan melihat bahwa ya yang disampaikan oleh Bu Kony tadi ini menarik juga bahwa how big we are, seberapa besar Indonesia ini bisa kalau mau mendorong hal itu, artinya mau mengurus dengan tuntas secara total di sana karena dengan fakta-fakta yang ada Rusia yang juga bermain di sana, ada Cina yang bermain di sana dan lain sebagainya. Bagaimana Bang Farhan? Seberapa kuat sebenarnya kalau kita kemampuan diplomasi kita ini? Strategi diplomasi Indonesia sih cukup berhenti di keberpihakan aja. Kita tidak mungkin bisa melakukan lebih dari itu sejauh ini karena kita memang belum bisa menjadi pemain besar di kelas di Timur Tengah, di area Timur Tengah kita belum bisa jadi pemain apa-apa. Secara kewilayahan kita nggak ada kepentingan langsung. Walaupun kepentingan langsung kita adalah menjaga kepentingan untuk ibadah haji. Sedangkan ibadah haji sama ibadah umroh dari dulu aja kita hanya bisa menyumbangkan peserta terbanyak. Nah, ketika peserta terbanyak, yang ada malah kebalik. Kita yang butuh dikasih akses, bukannya kita ngancem sama Arab Saudi kita nggak akan ngirimkan ibadah jamaah haji atau jamaah umroh lagi. Kan aneh ya. Kita yang provide banyak, tapi kita yang tergantung sama mereka gitu. Kita yang baking sama mereka untuk nambah kuota. Jadi artinya politik Timur Tengah politik Indonesia di wilayah Timur Tengah itu sangat ditentukan oleh narasi dalam negeri itu sendiri. Satu, seberapa banyak yang kita butuhkan akses untuk bisa melaksanakan ibadah haji sama ibadah umroh. Itu paling penting, nggak bisa disangka lagi. Nggak ada yang lebih penting dari itu untuk kita. Kedua, seberapa banyak kita bisa menjaga kepentingan pekerja migran Indonesia di Timur Tengah. Yang walaupun sempat ada yang namanya di stop dulu gitu ya, di moratorium, tetapi kita masih membutuhkan mengekspor tenaga kerja ke Timur Tengah dan juga pengelolaan yang baik dan benar. Karena sampai sekarang justru kita sedang menyelidiki kelompok-kelompok tertentu. Nah kalau ini mafia beneran, ini ada di dokumennya, saya berani bilang. Jadi Mr. M beneran ya? Emang ada Mr. M bohongan? Betul. Ada mafia human trafficking, pekerja migran Indonesia yang tidak diperpanjang kontrak di negara-negara yang sudah ada perjanjian dengan kita, kemudian diselundupkan ke negara-negara konflik, Yaman, ke Suriah, ya, ke West Bank juga termasuk diantaranya, yang kita, dan mereka ini bukan kelompok-kelompok radikal yang siap perang, bukan, pekerja migran Indonesia biasa gitu. Itu masalah ya, yang kedua. Dan yang ketiga, masalah kita dengan Timur Tengah adalah memastikan bahwa agen-agen penjual atau pengimpor BBM ke Indonesia yang sumbernya dari Timur Tengah itu jangan sampai di stop jatahnya gitu, karena berpengaruh besar.
Memang kita tidak mengekspor langsung dari Arab Saudi, dari Irak atau dari Iran BBM-nya. Kita membelinya kan dari agen-agen yang ada di Singapura sama di Hong Kong sama di New York ya. Nah, jadi 3 kepentingan itu aja. Diplomasi Indonesia mah mungkin ditambah sekarang adalah diplomasi Sinovac. Karena kita tahu Sinovac sekarang dikuasai oleh Uni Emirat Arab. Nah, secara militer pertahanan nggak ada. Can we step up the diplomacy in Middle East, get into the conflict area? We cannot. Nggak bisa. Jadi sebenarnya kita tuh sampai pada keberpihakan aja Bang Farhan ya. Cukup sampai di situ. Kita cukup bersikap aja. Cukup bersikap aja di PBB dan di lembaga multilateral. Di OKI kita cukup bersikap bahwa kita menentang Israel, mendukung Palestina, dan mengharapkan Arab Saudi serta Iran mengesampingkan segala perbedaan dalam dukungannya kepada Palestina. Jadi intinya sederhananya gini nih, masyarakat awam nih kalau melihat perbincangan tadi yang penuh data dari Bu Kony, penjelasan dari Bang Farhan, artinya sebenarnya sederhananya kita ini nggak punya daya upaya jangkauan besar untuk ikut mengurusi Palestina berarti ya? Oh enggak, kalau kita habis-habisan di Palestina sama di Israel, atau kita ikut bela-belain orang Yaman, lah terus pemerintah Arab Saudi bilang Indonesia nggak boleh masuk jamaah hajinya. Wah, teriak kita masih, kejut-kejut kita. Iya. Nggak boleh itu terjadi. Kita mesti jaga hubungan baik sama Arab Saudi dalam hal ini. Dengan menyatakan keberpihakan saja itu artinya sudah cukup peran yang besar ya? Itu udah clear karena sampai hari ini di PBB, di OKI, termasuk juga di PUIC. PUIC ini adalah lembaga kerjasama parlemen negara Islam. Itu kita clear sikapnya. Kita dukung Palestina, titik. Jangan tanya kenapa, jangan tanya gimana. Pokoknya kita dukung. Dalam bentuk apa? Pernyataan dan narasi. Selesai. No more than that, no less than that. Oke. Nah, kemudian tadi Bang Farhan bilang kalau membuka hubungan diplomatik dengan Israel, artinya ketika kita mau memperjuangkan itu ya, dari logikanya Bu Kony ini untuk memperjuangkan itu, maka kita coba buka hubungan diplomatik dengan Israel. Kita harus tahu nih bagaimana Israel dan lain sebagainya. Tapi syaratnya tadi Bang Farhan bilang ya harus diakui PBB dulu Palestinanya, begitu kan? Nah, berarti dengan penjelasan yang tadi juga, berarti kita juga nggak punya kekuatan untuk membuat Palestina itu diakui PBB dong berarti? Ya ada, dengan kita memberikan sikap dan narasi yang konsisten aja. Konsisten. Tapi progresnya pasti kita nggak akan tahu ya progresnya. Dalam logika yang sama, persis dengan sikap yang diambil sama Vanuatu mendukung Papua. Vanuatu tahu Papua nggak mungkin merdeka, tapi dia sikapnya pokoknya dukung. Gitu. Ya kan? Itu wajar dalam sebuah diplomasi, upaya diplomasi, wajar ya begitu ya? Sangat wajar lah. Taiwan masih ada sampai sekarang walaupun kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kapan kita akan buka hubungan diplomatik dengan Taiwan? Hanya jika Republik Rakyat Tiongkok menyatakan Taiwan bukan pemberontak tetapi negara independen. Ya kita buka hubungan, pasti. Hubungan dagang dengan Taiwan gimana? Semua sepeda mahal yang dipakai sama orang-orang Jakarta, sepedaan ke Jakarta harga ratusan juta itu kan semua buatan Taiwan. Iya, Bang Farhan, enggak. Tapi saya ingin jadi ini menarik sekali sih kalau jadi mendengar begini. Artinya apa yang dilakukan Indonesia, Bu Menlu juga sekarang ini, kita juga sudah menyadari bahwa kita tidak punya jangkauan lebih berarti untuk soal Palestina Israel, dan mungkin ini bisa akan terus seperti periodik gitu, berulang-ulang, nanti ada kejadian lagi, kita akan bersikap seperti ini lagi. Ada kejadian lagi, kita tahun lalu ketika Donald Trump masih berkuasa dan menawarkan deal of the century, Duta Besar Indonesia dan salah satu menteri dari Indonesia bertemu dengan pihak Jared Kushner di Washington DC, di pertemuannya di White House. Kemudian dalam perjalanan pulang ke Indonesia mereka mampir di Hong Kong dan disinyalir ada pertemuan dengan official governmentnya Israel, diduga ya, tapi kita tidak bisa memastikan. Nah, hal ini kan sebuah usaha sebetulnya untuk
menjajaki kemungkinan adanya kita membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Nah, hari ini berdasarkan pengamatan dari teman-teman di cybermedia dan juga bacaan dari Kementerian Luar Negeri, ada sebuah narasi yang disusun secara terstruktur melalui berbagai macam pihak di Indonesia, terutama di media digital, agar ada keberpihakan terhadap Israel. Tidak pernah ada sejarahnya konflik Israel sama Palestina. Orang Indonesia itu menunjukkan keberpihakannya ke Israel secara terang-terangan dan terstruktur. Baru yang sekarang ini, nah ini kan sebuah indikasi bahwa sebetulnya ada usaha serius untuk mulai membangun sebuah narasi bahwa sudah saatnya Indonesia membangun atau ya berkomunikasi lah ya dengan Israel maksudnya. Istilahnya kayak kita pacaran gini deh gitu. Kamu terima aku dong jadi suamimu gitu. Nggak usah bilang iya sekarang, tapi paling nggak jangan nolak deh, pikirin aja dulu. Yang jago pacaran nyontoinnya menikah ke situ. Biar dapat logikanya atau iya. Nah, itu artinya bisa juga menjadi langkah yang lain sebenarnya Bang Farhan ya. Alternatif mencari solusi yang lain agar tidak ada Ya, tapi biayanya terlalu besar sih. Walaupun secara logis apa yang disampaikan sama Teh Koni itu bagus ya, bahwa kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu akan lebih banyak keuntungannya, tetapi resiko terbesarnya perpecahan di Indonesia. Itu kalau saya sih nggak yakin we can afford the division gitu loh Teh Koni. Gini Kang Farhan, boleh saya langsung potong nggak Pak Indra? Boleh dong, boleh. Boleh. Ini karena kalau itu kita melihatnya dari pandangan gelas yang berbeda. Kang Farhan melihat gelas itu separuh kosong, saya melihat gelas itu separuh penuh, sama-sama setengah isinya, betul nggak? Tapi sama-sama setengah kan? Sama-sama setengah, makanya jadi begini. Saya melihat misalnya penyelesaian two-state solution ini akan lebih menguntungkan baik kedua belah pihak. Terutama apa coba? Aspek ekonomi. Tadi saya contohkan, dengan Oslo Agreement saja, ya kan, biliunan dolar bagi hasil diberikan Israel kepada Palestina. Ini dari faktor ekonomi ya. Misalnya saja ada perhitungan bisa memberikan sekitar 123 miliar dolar dari Israel kalau ini two-state solution itu dipertahankan, dibuat ya. Bandingkan dengan sekarang aspek ekonomi dengan penyelesaian Palestina secara terbatas seperti hari ini. Pertanyaan yang paling besar dari Israel adalah begini. Misalnya adalah siapa sih emang dunia yang menanggung gitu? Ada kerugian dua belah pihak di tepi barat, kemudian beban ekonominya harus kepada Israel terus, ya kan? Kan enggak. Apakah dunia kemudian bersatu? Komunitas internasional, oke deh, kalau biaya namanya relokasi pemukiman, seluruh dunianya bergabunglah kita urusin, gitu kan? Nah, terus tadi kalau ke Palestina kita cuman apa kata Pak Farhan tadi tidak bisa selain memberikan dukungan. Nah, memberikan dukungan. Sebentar, ini kata-kata memberikan dukungan juga semacam-macam. Tadi saya bilang, oke lah kalau dukungan militer penuh ya udah nggak mungkin lah boro-boro dukungan militer penuh. Operasi kita aja, teritori kita liar kan Pak Farhan lebih tahu. Nah, tapi jangan salah, saya tuh melihat diplomat kita harusnya mampu melahirkan diplomat-diplomat ulung seperti lahirnya dulu UNCLOS. Emang UNCLOS nggak ditentang seluruh dunia? Ditentang. Ditentang UNCLOS itu, ya kan? Tapi diplomat kita hebat-hebat sehingga bisa. Nah hari ini itu UNCLOS tahunnya 82, sekarang 2021. Iya, mana mungkin sih kayaknya statis aja. Karena kalau ini dipelihara terus, saya udah bilang tadi, perang masa depan tuh makin canggih, perang proksi akan makin kuat ya. Jadi jangan pernah underestimate itu. Contoh aja ya, bagaimana military operation ada dan war-nya Rusia itu mempengaruhi dengan PSYOPS loh, psychology operation namanya. Itu mempengaruhi akhirnya Trump terpilih. Ini kan sampai sekarang masih ada yang yakin bahwa Trump itu terpilih karena permainan Rusia, oke? Jadi mau saya bilang, Rusia nggak pernah okupasi Amerika Serikat, nggak pernah nyerang Amerika Serikat, tapi dia bisa merubah hasil keputusan. Saya mau sampaikan, harusnya Indonesia kalau betul-betul menjunjung undang-undangnya tadi, tidak mau ada penjajahan di muka bumi, bla bla bla. Oke, bangun kita kemampuan military operation ada dan war kita, kemampuan PSYOPS kita, jangan dulu mempengaruhi orang Palestina atau Israel, pengaruhi orang Indonesia yang sekarang terbelah-belah begini. Heran saya Bang. Sekarang gini, urusan dalam negeri gara-gara Habib Rizik pecah, oke?
Gara-gara Palestina pecah. Maksud saya, betapa rentannya Indonesia ini. Ngeri kan? Diplomatiknya lemah, nggak bisa tadi seperti melahirkan UNCLOS. Ke dalam negeri dia nggak mampu melakukan operasi militer other than war dalam bentuk PSYOPs. PSYOPs itu umumnya dilakukan ke luar negeri. Contoh tadi Rusia. Tapi China memperlakukan ke dalam negeri. Nah, menurut saya kita udah waktunya nggak cuma mikirin, nah ini mau nyinggung dikit nih. Jangan cuma ngomongin rencana belanja 1.760 triliun yang akan dihabiskan 2024. Halo, Skorpen, Rafael yang belum tentu kita oke. Nah, yang kita mesti pikirin gini deh. Itu bisa jadi topik sendiri. Saya punya pertanyaannya tuh. Itu episode berikutnya tuh. 1.700 triliun mereka mana gitu. Saya mau bilang, sumuhun. Saya mau bilang, kenapa nggak kita perkuat angkatan darat kita, ya kan? TNI angkatan darat dengan kemampuan military operation other than war dalam bidang PSYOPs, ya kan? Psychology operation. Fungsinya psychology operation itu ke dalam negeri dan ke luar negeri. Jadi kita nggak akan bertentangan seperti ini. Misalnya saya bilang, buka dong hubungan diplomatik dengan Israel supaya bisa ngobrol. Wah, Bu Koni pendukung Israel. Kan kacau. Saya baru cuma ngasih ide, dianggap pendukung Israel gitu. Saya itu pendukung perdamaian. Oke? Karena kebetulan saya pernah tinggal di Israel, karena saya studi di Israel, saya lebih bisa melihat mungkin waktu itu dengan lebih dekat gimana sih orang Israel itu. Percaya nggak Pak Indra? Di mata orang Israel, masalah paling besar apa? Boleh nggak saya ngomong terus terang? Apa itu masalah? Di mata orang Israel yang Kristen, si orang Jewish keras kepala, Israel keras kepala maksudnya, di Palestina keras kepala. Jadi ini ada dua orang keras kepala berantem. Di Kristen melihatnya gini, kami agama cinta kasih. Kalau kami rangkul. Jadi sekarang kalau dilihat dari konteks perang mereka ini di sana sekarang, yang paling menderita orang Kristen, nggak bisa kemana-mana. Ini kalau kita mau tarik ke agama ya, karena orang Kristen cuma bisa berdoa, semoga mereka berdua yang keras kepala ini berdamai gitu loh. Karena mereka dua-duanya kekeh gitu loh. Kan bodor. Coba deh perhatiin gitu. Nah, maksud saya kembali ke hubungan diplomatik. Oke lah, kita kalau hubungan diplomatik terlalu ekstrim, betul? Kenapa nggak kayak Taiwan? Aman kita nggak, loh Taiwan itu statement kita sebagai negara berdaulat, kita ikut Amerika, One China policy, jadi hanya satu China. Tapi karena itulah kita nggak bisa buka hubungan diplomatik dengan Taiwan. Tetapi bukan berarti kita tidak berkenalan dan dekat dengan Taiwan. Main-main ke SCBD, itu namanya kantor dagang Taiwan, udah kayak kedutaan besar, ada dubesnya, ada semua atasnya. Lah, kenapa at the same time? Saya nggak tahu. Nah, atuh kumaha sih, saya ajak sekolah perang saya di Taiwan, Kang Farhan. Nah, jadi maksud saya supaya Israel kalau memang diplomatik Koni bentar. Itu gedung yang katanya dubes Taiwan itu di gedung punya siapa itu? Jangan dibawa ke sana tuh. Ente sensitif. Oh, saya perlu tahu itu. Nanti Kang Farhan disuruh lapor ke KPK. Kang Farhan, jangan disuruh lapor ke KPK. Sekarang mah aneh, kalau ngomong disuruh lapor. Emangnya nggak ada kerjaan, kita lapor-lapor. Balik lagi. Iya, itu topik 2 kali selanjutnya lagi. Nah, jadi kembali, maksud saya kalau hubungan diplomatik terlalu ekstrim, ya kan? Kenapa nggak hubungan kamar dagang seperti dengan resmi. Kalau hidup banyak, kalau hidup di Surabaya ada, di Bandung ada, ya kan? Tapi yang resmi, contoh ya Pak Indra, kita itu alat peralatan pertahanan banyak banget sebenarnya pakai Israel dan teknologi Israel. Tapi kita harus selalu dapatkan itu dari negara kedua apa ketiga, contoh dari Singapura, dari Moskow atau dari manapun, ya kan? Kalau kita bisa langsung Mr. M, Madam M yang saya cerita yang lalu itu, ya kan, demikian juga yang nakal-nakal, itu nggak bisa bermain karena rantainya diperpendek. Nah, itu salah satu bentuk yang saya contohkan kalau kita punya hubungan, tanda kutip, mau diplomatik kah, mau apakah duluan, tapi ada satu step mesti maju. Selain bahwa kita akan lebih paham. Dan yang paling penting lagi, dan pada bersamaan, coba beri terus keyakinan kepada orang Indonesia, ini bukan masalah agama. Karena kalau ada yang bilang ini masalah agama, itu akhirnya didorong oleh tadi geng Hamas, geng GIP, geng ISIS, geng Ikhwanul Muslimin, dan geng-geng lainnya itulah. Wahabi lah kita sebut. Ini penjelasannya kan ya seperti Bang Farhan tadi menyikapi apa yang dijelaskan Bu Koni, ini visinya bagus, cuman ketika nanti di dalam negeri, maksudnya ketika masyarakat sebagian besar kita hanya melihat bagaimana Israel menyerang Palestina, kemudian Palestina tadi menurut Bu Koni tadi playing victim ditunjukkan. Harganya terlalu mahal kalau kita tidak terlalu well informed masyarakatnya.
kemudian menjadi terpecah begitu loh Bu Kony. Makanya untuk well informed, gimana saya mau tahu Pak Indra kalau saya nggak tahu, gimana saya mau kenal mau tahu Pak Indra kalau saya nggak kenal Pak Indra, nggak pernah ngobrol sama Pak Indra, atau langsung bilang Pak Indra jahat gitu, nggak mau gue ngobrol, itu kan udah bias gitu loh. Kalau kita betul-betul menjunjung perdamaian di muka bumi, ya kan, saya rasa kalau kita bisa panggil jiwanya Bung Karno untuk ngomong, mohon maaf nih, dia pasti akan ngomong, ini udah beda nih kondisinya. Dulu pada saat Bung Karno ngomong belum ada Hamas. Iya kan? Belum ada teknologi seperti sekarang dengan media sosial, dengan cyber, dengan psyops, dengan proxy war, dengan apapun itu bisa mempengaruhi pikiran orang. Bagaimana negara orang ribut kita jadi berantem. Tapi sekali lagi, sebelum kita berpikir mau bagaimana menempatkan Palestina kah, Israel kah, ya lihat ke diri sendiri, sudahkah kita mampu menenangkan apa yang dalam negeri kita? Jangan dulu jauh-jauh keluar. Di satu sisi ini saya sepakat dengan Pak Hendro Priyono. Maksud beliau itu betul gitu loh. Bahwa kita jangan dulu ngomong lain lah. Kita boleh mendukung apapun di muka bumi. Saya boleh aja pengen rumahnya Pak Indra besok tuh tingkat 10 segala macam. Tadi sebelum rumah saya tingkat 12 saya nggak mau bikin rumah Pak Indra tingkat 10, ngapain? Iya kan? Sekarang udah tingkat berapa Teh Kony? Ke bawah tanah, aku mah nggak ke atas, ke hadap. Wah, dan bener keren. Bunker itu. Gitu contohnya, gitu loh Pak Indra. Oke, Bang Farhan, sama ini juga muncul kan pernyataan-pernyataan seperti dari Pak Hendro Priyono, ngapain? Mungkin penjelasannya seperti yang dimaksud Bu Kony, mungkin ya penjelasan yang dimau oleh Pak Hendro Priyono. Bagaimanapun juga sebetulnya, apa yang disampaikan sama Pak Hendro Priyono ini, patut saya sih sangat menghargai pendapat beliau, tetapi untuk bisa mengerti maksud beliau itu, memang kita mesti loncat 2 tahap dulu. Tahap pertama adalah mengerti dulu tentang konstitusi yang saya yakin Pak Hendro Priyono sangat mengerti. Kedua, mengerti juga konstelasi politik dalam negeri yang mana memang sangat rentan gitu, di mana ada beberapa pihak yang memang sangat senang memanfaatkan isu Palestina Israel ini untuk kepentingan politik dia di dalam negeri, bukan itu dia. Kang Farhan, saya mesti potong Kang Farhan. Ya. Kalimat Kang Farhan dari tadi ini menunjukkan gaya Kang Farhan udah kayak Palestina, playing victim. Negara nggak boleh kalah, tuh gimana sih? Oh, takut nanti masyarakat kita terpecah, berarti kita udah kalah gitu, nggak bisa. Kita pikirkan sekarang gimana caranya negara itu menang. Contoh tadi saya sampaikan, Angkatan Darat diperkuat, ya kan? Makin diperjelas kodam-kodam itu semua, agak seimbang dengan Polda misalnya. Kemudian military operation under the war diperkuat. Maksudnya ambil orang yang suka memanfaatkan ini, memframing dengan untuk perpecahan di dalam gitu maksudnya Bu Kony ya? Ada yang menggunakan framing itu, dan kedua seolah-olah dari pernyataan Pak Farhan, oh kalau ini teruskan nanti Indonesia jadi makin persatuan kita terpecah. Loh, kenapa jadi playing victim persatuan terpecah? Bikin dong supaya nggak terpecah dengan teknologi yang sudah seperti sekarang. Kalau sekarang teknologi ini bisa dipakai mecah belah orang, kenapa nggak kita balik dengan teknologi ini kita persatukan orang? Kan begitu kalau saya mah. Nah balik lagi, itu dalam konteks saya melihat negara itu setengah penuh. Pak Farhan seperti Palestina setengah kosong. Gimana Bang Farhan? Kondisinya perlu kita pastikan dulu menjadi sebuah kebijakan yang udah real gitu. Nah, membentuk kebijakan yang udah real ini memang tidak mudah sama sekali. Mengintegrasikan semua pandangan dalam hal seperti pidato Pak Jokowi dalam penunjukan kabinetnya di awal dulu bulan Oktober kan mengatakan tidak ada visi kementerian, yang ada visi presiden. Itu aja setengah mati. Itu setengah mati bos. Kalau sekarang bukan lagi visi, eksekusi kementerian. Gila, nggak canggih banget ya. Iya, nggak apa-apa. Kita simpan, kita tabung dulu ya. Kementerian sehingga sesuai dengan visi presiden itu pun setengah mati. Tapi apakah kita bertekad? Sangat bertekad. Apakah saya sama Teh Kony sama-sama punya semangat untuk mengisi penuh gelas tersebut? Betul. Walaupun sama-sama setengah. Teh Kony bilang setengah penuh, saya bilang setengah kosong. Tapi tidak ada satupun di antara kita yang berniat mengosongkan gelas itu. Dan tidak ada niat memecahkan gelas, betul nggak? Oh, apalagi jangan memecahkan gelas. Pecahkan saja gelasnya biar berisik seperti kata cinta ada apa dengan cinta. Nah, artinya memang kalau Bang Farhan memilih lebih baik lebih menjaga ke dalam dulu ya isu-isu terkait dengan isu Palestina ini sambil terus menyatakan dukungan
di internasional begitu ya terhadap Palestina. Sementara Bu Kony, kita harus maju ini dengan mulai buka dulu hubungan dengan Israel. Pingin tahu kayak apa sih Israel itu gitu ya. Kenapa ini berlangsung begitu lama dengan Palestina, begitu kan maksudnya Bu Kony. Sementara itu bisa juga membawa dampak yang kurang baik nanti ke internal di dalam negeri Indonesia. Kalau tidak salah begitu ya, mungkin sebagai penutup kesimpulan dari Bu Kony dulu. Kesimpulan saya sederhana, bukan terlalu begitu juga, nggak salah tapi nggak perfect barusan itu kesimpulannya. Jadi gini, kita membuka hubungan diplomatik atau hubungan tanda kutip diplomatik, ya kan? Itu ada banyak keuntungan yang kita bisa dapat. Satu, kita betul-betul menjadi negara yang berniat dan mendamaikan, bukan sekedar menghimbau. Siapa kita menghimbau gitu kan? Tapi lebih satu step maju, bisa betul-betul membuat resolusi damainya apa, gitu kan? Contoh. Kita bisa misalnya dengan ngobrol dengan Israel akan lebih tahu, oh mungkin ini kita mesti dulu dengan Perancis misalnya, dengan Inggris, dengan Italia, belajar dari Vatikan yang sudah saya sampaikan. Itu salah satu contoh. Kedua, ya kan, dari faktor ke ekonomi, dari faktor trade, teknologi, dari faktor alutsista dan alpal hankam, itu kita banyak diuntungkan. Bayangkan ya, itu Omnibus Law, kita ngomong Omnibus Law, itu menekankan bagaimana BUMN, BUMS itu harus betul-betul push kekuatan industri pertahanan. Nah, sekarang siapa sih ada industri pertahanan? Ya Israel. Orang Amerika aja 2020 kemarin masih bikin Skylord, itu minta tolong risetnya Israel. Yang membuat Skylord itu adalah Israel bersama Amerika. Bayangkan Amerika yang segitu hebatnya. Kita ini siapa yang teknologi R&D-nya biayanya 0,00 sekian dibanding Israel yang biayanya 4,9% GDP. Risetnya dia itu paling besar di dunia, Pak Indra. Yang mau saya himbau, kalau kita mau melawan Israel, lawanlah dengan semangat memperbaiki teknologi, berlomba-lomba menemukan riset, berlomba-lomba menemukan development apa, sehingga menguntungkan kita. Karena kita bicara tentang kepentingan nasional. Jadi bukan tiba-tiba menghujat atau memusuhi Israel dengan cara yang salah. Itu maksud saya. Oke, silakan Bang Farhan. Menurut saya yang menjadi tantangan dari diplomasi kita dalam hal Israel dan Palestina ini adalah fakta bahwa memang kita memiliki kewajiban konstitusional yang tidak mungkin bisa kita patahkan begitu saja. Itu nomor satu. Nomor dua, dalam menentukan sikap yang lebih firm terhadap Israel dan Palestina, kita mesti menghitung dua hal, politik dalam negeri dan juga kepentingan dalam negeri Indonesia di Timur Tengah. Nah, jadi kalau saya mungkin pendekatannya sebetulnya jauh lebih praktis dan jauh lebih pragmatis ya dibandingkan dengan pendekatan seperti yang dilakukan sama Teh Kony tadi gitu. Tentu saja kita pengennya mah kayak Teh Kony, tetapi kenyataannya di lapangan, di dalam negeri. Di lapangan tuh bikin gemes gitu. Aduh gitu. Harganya kemahalan, Teh Kony maksudnya harganya yang harus dibayar gitu. Kita hebat-hebat tes the water dong. Kalau belum dites malah kita tahu. Ya, jadi sebetulnya kalau kesimpulan saya, izinkan saya menyimpulkan dalam satu kata aja Teh Kony dan juga Mas Indra, yaitu gemesin. Gemesin. Oke, berarti kita nantikan saja karena ini kan apa yang dilakukan oleh Bu Menlu juga masih terus berlangsung ya. Ini kita hanya melihat sisi yang dari Teh Kony, kemudian dari Bang Farhan. Semoga ada kabar baik yang dibawa oleh Menteri Luar Negeri kita dari apa yang dilakukan sekarang di internasional sana, di PBB sana. Terima kasih Bang Farhan atas waktunya, Bu Kony atas waktunya. Lain kali kita bahas topik yang lain ya, berarti Teh Kony ya tadi sempat ada beberapa teaser itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Dari 1.700 triliun, Oke, kita bahas 1.700 triliun sampai siapa pemilik gedung tempat exactly. Taiwan berada. Betul. Oke. Baik, terima kasih Bang Farhan, Bu Kony, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, dan itulah diskusi Crosscheck Medcom.id di akhir pekan kali ini. Terima kasih Anda terus menyaksikan Crosscheck Medcom.id setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube Medcom.id. Sampai jumpa.